Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Bukit Tinggi dengan nomor induk mahasiswa 211252017. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah, Dusun Aeng Larangan, Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumeneb. Video ini merupakan bagian dari uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 6 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar serta pemahaman peserta didik dengan materi semester 2 bab 5 menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Baik. Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar kita pada semester yang kedua. Namun sebelum materi ini disampaikan, maka terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan. Siap, tempat duduk. Siap. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sirda Hadir. hadir. Muhammad Hambali Hadir. Yudi Hadir. Zakia Hadir. Murni Hadir. Jamila Hadir. Muhammad Rizal. Bapak. Muhammad Rizal tidak masuk ya? Sofi Hadir. Fuadi Siraj Hadir. Ferza Hadir. Ayu Safitri Hadir. Wafi Gibran. Hadir. Yang mana? Aulia Bapak. sudah hadir ya? Iya. Lesti Hadir. Muhammad Ridwan Hadir. Iva Kulyazira Hadir. Amnil Laili Hadir. Zainul Imran Bapak. masuk dari Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke materi, saya punya sedikit permainan. Siap bermain? Siap. Permainan ini adalah untuk melatih
sekalian, fokus tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi ini berapa ini? 1. Ini apa ini? Saya ingin tes fokus kalian seperti apa. Ini berapa? 3. Ini apa? Sebab 5 menghormati perbedaan budaya dan agama. Sebelum kita masuk ke materi, ya, ini adalah kegiatan yang akan kita laksanakan. Pertama, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kita mendapat memiliki sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya. Kemudian apa manfaatnya? Kita belajar menghormati perbedaan itu. Nah, yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Kemudian yang kelima adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan juga ajaran agama. Menghormati anggota keluarga, ya, menghormati anggota keluarga yang memiliki kebiasaan atau tradisi yang berbeda. Saya yakin di antara keluarga kalian ada perbedaan tradisi, atau baik itu cara berpakaian, cara mengerjakan sesuatu, itu pasti ada perbedaan. Tidak mungkin sama dalam satu keluarga. Kemudian yang kedua adalah tidak mengejek cara berpakaian atau makanan khas, ya, atau kebiasaan ibadah orang lain. Bersikap sopan ketika anggota keluarga sedang beribadah. Ya, jadi kalau di rumah itu kita harus menghormati ketika orang tua kita, saudara kita dalam keadaan mengerjakan ibadah. Selanjutnya, misalnya kalau kita di sekolah, ya, di sekolah, di antara kalian, teman-teman kalian, kita lah yang ada di warga sekolah ini, berteman tanpa membeda-beda, baik itu beda suku, baik itu budaya ataupun agama. Kemudian yang kedua adalah menghormati teman yang sedang berdoa sesuai agamanya masing-masing. Misalnya di antara kalian ada yang berbeda agama, misalnya ada yang Buddha atau Katolik. Biasanya kepala sekolah-sekolah seperti itu, ya, biasanya dipersilakan untuk berdoa mengikuti agama masing-masing. Saat ini kalian agamanya semuanya agama Islam. Yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok meskipun latar belakang berbeda. Nilai yang ditanamkan adalah persatuan, kerjasama, dan empati. Saat bermain, ya, saat bermain dengan teman-teman kalian, ya, menggunakan bahasa yang santun. Menggunakan bahasa yang santun. Kemudian menggunakan bahasa yang santun dan tidak menghina
budaya atau keyakinan orang lain. Kemudian yang kedua, mau berbagi dan bergiliran saat bermain. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan perbedaan pendapat dengan menyesuaikan nilai yang ditanamkan, keadilan, persahabatan, kemudian menghargai pendapat. Kemudian gambaran kecilnya, kemudian di lingkungan masyarakat misalnya menghormati tetangga yang sedang merayakan hari besar keagamaan, tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain, misalnya tidak berisik ketika ada agama lain yang melaksanakan ibadah. Yang ketiga adalah ikut menjaga kerukunan dan keterlibatan lingkungan, nilai yang ditambahkan toleransi antar umat beragama yang rukun. Nah, itu sedikit gambaran kecil dari materi pada pagi hari ini, yaitu menghargai perbedaan budaya dan agama. Pertama, apa itu budaya? Coba dibaca. Minta tolong dibacakan apa itu budaya. Jauh Indi, dibaca Indi. Budaya adalah gaya hidup yang berkembang dan terus dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya itu mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti adat istiadat, bahasa, adat adat keseharian, adat serta sehari-hari. Budaya menjadi daerah di Indonesia didirikan oleh masing-masing, sehingga menjadikan Indonesia kaya akan keberagaman. Jadi budaya adalah cara hidup yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti adat istiadat, kemudian ada bahasa, pakaian adat, seperti misalnya ya, juga ada kesenian, rumah adat serta kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, budaya membuat setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas atau ciri khusus dan keunikan masing-masing, sehingga menjadi Indonesia kaya akan keberagaman. Indonesia ya adalah semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia itu banyak suku bangsa, banyak bahasa dan lain-lainnya. Akan tetapi dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Kemudian yang kedua, apa itu agama? Siapa yang bisa membacakan? Agama, coba kamu dibaca yang keras. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mengatur budi manusia dengan Tuhan serta menghubungi manusia dengan sesama. Agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, keluarga, dan kedamaian. Dengan menjalankan ajaran agama, manusia diharapkan menjadi pribadi yang berakhlak baik dan mengawasi orang lain. Jadi sudah baik. Jadi agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan manusia dengan sesama. Artinya
kita ini adalah makhluk sosial yang berinteraksi, butuh satu sama lain. Saya butuh kalian, kalian butuh saya. Kita tidak bisa hidup sendiri, pasti butuh bantuan orang lain. Kemudian dengan menjalankan ajaran agama manusia diharapkan menjadi pribadi yang berakhlak baik dan menghormati orang lain. Lanjut. Nah, kita masuk ke keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Coba Lesti, dibaca Lesti. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, terdiri atas beragam suku bangsa, beragam bahasa daerah, beragam agama dan kepercayaan. Walaupun berbeda-beda, seluruh masyarakat Indonesia hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Keberagaman itu bukan penampilan, tetapi menjadi kekuatan bangsa. Nah, jadi di Indonesia beragam budaya dan agama. Misalnya beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam juga agama dan kepercayaan. Tetapi walaupun berbeda-beda, seluruh masyarakat Indonesia hidup berdampingan dalam persatuan dan kesatuan. Dan juga keberagaman ini bukan penghalang, tetapi menjadi kekuatan bangsa. Jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap hidup berdampingan, tidak ada permasalahan. Lanjut, keberagaman suku bangsa. Siapa yang bisa minta tolong dibacakan dan dipersilakan yang keras. Suku bangsa Indonesia memiliki sekitar 1.300 suku bangsa, yang setiap suku memiliki kebudayaan sendiri, seperti bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian dan upacara adat. Contoh, suku Jawa, bahasa Jawa, budaya wayang batik, gamelan, rumah adat Joglo. Suku Sunda, bahasa Sunda, budaya manggung dan tahun berikut. Nah, terima kasih. Jadi ini adalah keberagaman suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Sedikit apa banyak 1.300 ini? Nah, sekitar 1.300 suku bangsa, dan setiap suku memiliki kebudayaan sendiri, seperti bahasa daerah. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Di kampung kita logatnya berbeda. Pindah ke kampung yang lain, logat bahasanya juga berbeda. Misalnya di desa kita, misalnya desa Polgo saja, masih banyak perbedaan logat dalam berbahasa. Tapi dengan adanya perbedaan itu, kita harus tetap hidup rukun. Nah, lanjut. Kita tolong dibacakan siapa lagi? Silakan dibacakan. Itu bahasa di Indonesia. Yang keras, ayo dipersilakan. Bahasa daerah Jadi Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa. Oh, banyak ya.
Kalian bisa 700 bahasa itu? Bisa. Cuma misalnya bahasa apa? Bahasa Kangean, Madura, Indonesia, itu pun ya seperti itulah. Ya, jadi Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Madura dan juga yang lain. Nah, dari kekayaan budaya yang harus dijaga, dan harus dilestarikan, meskipun berbeda bahasa, kita tetap dipersatukan oleh bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Mau itu bahasa Madura, mau itu bahasa Jawa, Batak, Sunda dan sebagainya, maka ujung-ujungnya kita dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang agama di Indonesia. Coba kelompok 3, minta tolong dibacakan, dipersilakan dengan suara yang keras. Indonesia dengan agama resmi yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konfusius. Tuh. Nah, jadi agama di Indonesia, ya, agama di Indonesia yang diakui, yang resmi diakui ada 6. Yang pertama adalah agama Islam. Yang kedua adalah agama Kristen Protestan. Yang ketiga adalah Katolik. Yang keempat adalah Hindu. Yang kelima adalah Buddha. Yang keenam adalah Konghucu. Jadi setiap warga negara bebas memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Jadi yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, yang Islam juga bebas melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Oleh karena itu kita wajib menghormati perbedaan agama dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Nah, baik. Sekarang kita ke semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa walaupun bangsa Indonesia memiliki perbedaan suku, budaya, dan juga bahasa dan agama, kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan tidak membuat kita terpecah, tetapi justru harus menjadi alasan untuk saling menghormati dan hidup rukun antar umat beragama. Nah, mengapa kita harus menghormati perbedaan? Kira-kira seperti apa? Mengapa kita harus menghormati perbedaan? Ada yang bisa menjawab? Silakan dijawab. Dibaca. Coba kelompok 1. Mengapa kita harus menghormati perbedaan? Silakan. Murni. Jadi mengapa kita harus menghormati perbedaan? Jadi menghormati perbedaan adalah sangat penting karena dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Kemudian menghindari konflik dari pertengkaran. Yang ketiga adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan sikap saling menghargai, kehidupan bermasyarakat akan menjadi harmonis. Dengan saling menghormati, kehidupan menjadi rukun, damai, dan persatuan bangsa semakin kuat.
Dua. Nah, sekarang contoh sikap menghormati perbedaan. Perhatikan baik-baik. Contoh sikap menghormati perbedaan. Di antaranya satu adalah sikap menghormati perbedaan dapat ditunjukkan dengan cara satu, berteman tanpa membeda-bedakan suku, baik itu agama juga ataupun budaya. Yang kedua, menghargai teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek budaya, bahasa atau agama orang lain. Ya, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Tidak boleh saling mengejek. Artinya kita harus saling menghormati. Sikap ini perlu diterapkan di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Lanjut. Nah, sekarang dari materi yang saya sampaikan tadi melalui slide PowerPoint itu, adakah di situ kalian bisa bertanya? Apa yang harus kalian tanyakan? Atau apa yang kalian temukan di dalam materi yang disampaikan tadi? Untuk memantapkan dari materi yang saya sampaikan, di sini saya ada materi yang harus kalian baca. Ya. Ini sebagai materi yang harus kalian baca untuk memantapkan materi yang tadi saya sampaikan. Saya beri waktu membaca 10 menit. Silakan dibaca. Silakan di dalam materi itu pahami, kemudian nanti tanyakan apa yang perlu kalian tanyakan, yang tidak kalian mengerti. Sekarang silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang kalian perhatikan dari tadi, kemudian apa yang terdapat yang diperoleh dari apa yang kalian baca tadi. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya. Ada sebuah kasus, seandainya di antara kalian ada yang berbeda agama, misalnya, ya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan jika di antara kalian ini ada salah satu teman kalian yang berbeda agama? Kelompok satu sudah siap? Silakan didiskusikan jawabannya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Jadi silakan didiskusikan kepada teman-teman kelompok kalian. Jika seandainya di antara kalian ada salah satu yang berbeda agama, apa yang harus kalian lakukan?
silakan berdiskusi untuk mencari jawabannya. Seperti apa? Nanti baik itu kelompok 1, 2, 3 harus ada perwakilan untuk menyampaikan jawabannya di depan. Baik, sudah selesai diskusinya? Baik, saya minta untuk masing-masing kelompok kirim perwakilan untuk mempresentasikan jawaban kalian masing-masing dari kelompok. Harus ada perwakilan. Silakan, siapa yang dari kelompok 1 yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan? Siapa? Yudi. Ya, silakan ke depan Yudi. Sini Yudi. Perhatikan yang lain. Yo, silakan Yudi. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2, siapa yang akan maju ke depan untuk presentasi? Silakan. Yang keras. Bagus. Siapa yang maju ke depan untuk presentasi, dipersilakan. Bagus. Jika ya kesimpulan pada dasarnya kita ini harus saling menghormati. Walaupun kita berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda suku, kita harus tetap saling menghormati. Karena menghormati itu adalah suatu keindahan dan akan menjadi hidup yang rukun, ya. Jadi menghormati perbedaan akan menciptakan kedamaian dan juga kerukunan. Tidak apa-apa kita berbeda bahasa, kita tidak apa-apa berbeda agama, atau kita saling membutuhkan. Kita tidak boleh saling mencaci, ya, apalagi merendahkan orang lain. Karena merendahkan orang lain itu adalah sifat yang tidak terpuji. Nah, baik. Kesimpulannya, ya, perhatikan baik-baik. Kesimpulannya, perbedaan budaya dan agama adalah kekayaan dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, kita dapat hidup damai
rukun, dan bersatu. Sikap toleransi merupakan wujud nyata dari pengamalan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Farid, yang kedua adalah keberagaman budaya. Jadi kesimpulan yang kedua adalah keberagaman budaya dan agama merupakan identitas dan kekuatan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh semua negara. Perbedaan suku, bahasa, budaya, dan agama bukanlah alasan untuk saling menjauh, melainkan sarana untuk saling mengenal, belajar, dan bekerja sama. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah sikap saling menghormati dalam perbedaan harus dimulai sejak dini, terutama di lingkungan sekolah. Jadi di lingkungan sekolah, kemudian dengan membiasakan sikap toleransi, saling menghargai, dan tidak memaksakan kehendak seperti peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, cinta damai, dan juga bertanggung jawab sebagai warga negara. Yang keempat adalah dengan mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan Indonesia yang damai, adil, dan harmonis. Jadi itu adalah kesimpulan kita belajar perbedaan agama pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan dengan kita belajar menghargai perbedaan budaya dan agama, kita dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mungkin sama kebiasaan kita. Ada yang sering ganggu teman, misalnya, ada yang sering membuli teman. Jangan dilakukan. Kita harus saling menjaga dan harus saling menghormati agar hidup kita menjadi damai. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Namun sebelum pelajaran ini diakhiri, kita harus membaca doa. Dipersilakan untuk dipimpin doanya. Sebelum pelajaran 10, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Demikian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.